Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani juga bahwa setiap pagi berkat Tuhan selalu baru. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini akan membahas sebuah tema, jangan memutar balikkan fakta. Jangan memutar balikkan fakta. Yesaya 5, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 7, itu berbicara tentang nyanyian tentang kebun anggur. Digambarkan bagaimana Allah memelihara kebun anggurnya sedemikian, tetapi kemudian kebun anggur itu menghasilkan buah yang asam. Ini menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu kemudian dari ayat 8 pasal 5 ini sampai dengan ayat yang ke-24 digambarkan peringatan tentang pelbagai keburukan. Dan bacaan kita hari ini ayat 20 merupakan bagian dari perikop itu, peringatan tentang pelbagai keburukan. Karena itu apa yang mau kita renungkan dan kita hidupi dari teks atau dari bacaan pada hari ini. Yang pertama, responlah kasih Allah dengan meninggalkan kejahatan. Responlah kasih Allah dengan meninggalkan kejahatan. Di awal tadi telah saya jelaskan bagaimana Allah ingin agar kebun anggurnya yang merupakan gambaran dari bangsa itu menghasilkan buah yang manis, tetapi ternyata menghasilkan buah yang asam. Seharusnya orang yang mengenal, mengalami, memahami, menyadari, merasakan, menikmati kasih Allah dalam hidupnya harus meresponnya dengan meninggalkan kejahatan. Ada beragam kejahatan kalau kita baca dalam teks ini secara keseluruhan, ada banyak sekali hal-hal yang tidak seturut, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang memahami kasih Allah seharusnya meninggalkan kejahatan itu. Kasih Allah yang dirasakan seharusnya menyadarkan kita betapa kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kasih Allah yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita seharusnya menyadarkan kita untuk secara sadar meninggalkan segala kejahatan kita dan beralih kepada kebaikan segala hal yang berkenan bagi Tuhan. Makanya dikatakan tadi, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Orang yang menganggap kejahatan itu sesuatu yang baik tentu tidak merasa perlu untuk meninggalkannya. Tetapi orang yang menyadari benar bahwa kejahatan itu tidak berkenan bagi Allah, dia akan dengan sungguh-sungguh berkomitmen meninggalkan kejahatan itu dan beralih kepada kebaikan yang berkenan bagi Allah. Yang kedua, hidupilah kasih Allah dengan berani menyatakan kebenaran. Hidupilah kasih Allah dengan berani menyatakan kebenaran. Dalam bacaan kita tadi dengan jelas
orang tersebut memutarbalikkan fakta, menyebutkan kejahatan itu baik, menyebutkan kebaikan itu jahat, mengubah kegelapan menjadi terang, terang menjadi kegelapan, mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Kita jangan salah mengerti. Kita mungkin berkata, kan bagus ketika kegelapan atau kejahatan itu diubah menjadi suatu kebaikan. Kan baik ketika yang pahit diubah menjadi manis. Benar, tapi dalam konteks ini dia menyatakan sesuatu yang salah itu menjadi benar, menjadi baik. Menyatakan kegelapan itu menjadi terang. Kesaksiannya yang ditekankan di sini. Sesuatu yang sudah dia pahami, sudah jelas-jelas adalah kegelapan, tetapi untuk mengikutkan keinginan daging dirinya mungkin atau untuk menyenangkan orang-orang tertentu, maka kegelapan itu dikatakannya sesuatu yang terang. Kemudian sesuatu yang manis itu dikatakannya pahit, yang pahit itu dikatakannya manis. Terjadi pemutarbalikan fakta, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Seharusnya ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini yang mau dikatakan dalam poin kedua tadi, hiduplah atau hidupilah kasih Allah dengan berani menyatakan kebenaran. Orang yang hidup di dalam kasih Allah, dia tahu benar, hidupnya haruslah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran. Maka segala apapun resiko, dia akan siap menanggungnya. Tetapi yang benar akan ia katakan benar, yang salah akan ia katakan salah. Kiranya kedua topik ini atau kedua poin renungan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kita merespon kasih Allah dengan meninggalkan kejahatan, lalu kemudian kita menghidupi kasih Allah dengan berani menyatakan kebenaran. Hidup seperti itulah hidup yang berkenan bagi Allah. Jauhlah dari kita memutarbalikkan fakta, tetapi kita menyatakan sesuatu seperti apa yang seharusnya dikatakan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, kiranya lagu ini menguatkan kita untuk setia mengikut Tuhan di tengah beragam pergumulan yang kita hadapi. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami ketika kami telah mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kami harus mengatakan kebenaran, berkata jujur dalam hidup ini sehingga jauhlah dari kami sifat yang suka memutarbalikkan fakta, menyatakan yang tidak benar seperti apa yang seharusnya.
Kiranya setiap kami mampu menjadi pelaku firman-Mu, menghidupi kasih-Mu, meninggalkan kejahatan, dan menghidupi kasih-Mu serta berani menyatakan kebenaran. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.